Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini ternyata aku lebih agung daripada keagungan Tuhanku. Aku lebih agung daripada agungnya Allah. Aku lebih mulia daripada mulianya Allah. Mari kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini sejak detik-detik akil balik tiba, Abdul Halim serasa menjadi Tuhannya hidup dan badan ini. Abdul Halim merasa menjadi penguasanya hidup dan badan ini, dan Abdul Halim selalu merasa dirinya yang memegang apapun yang dikerjakannya, dan seolah-olah semuanya itu berpulang kepada linafsinya Abdul Halim ini. Hingga setua ini, inilah tanda bukti bahwa keagungan Tuhan masih kalah jauh dengan keagunganku. Kemuliaan Tuhan masih jauh kalah dengan kemuliaanku, karena keagunganku, karena kemuliaanku lebih nyata adanya, lebih nyata kewujudannya di dalam hatiku selama ini. Inilah tanda bahwa aku ternyata lebih agung daripada keagungan Tuhanku. Kenapakah itu semua terjadi? Karena kita selama ini menganggap keagungan Allah, menganggap kemuliaan Allah, menganggap kesucian Allah, menganggap keakbaran Allah hanya hayalan saja. Hanya mimpi-mimpi saja, hanya halusinasi saja, dan hanya bayang-bayang saja. Karena kita selama ini belumlah bertuhan, maka tak akan pernah menemukan, tak akan pernah menyaksikan keagungan Tuhan, tak akan pernah menyaksikan kemuliaan Tuhan, tak akan pernah menyaksikan kebesaran Tuhan bila Tuhannya, bila Allahnya, bila Bapanya, bila Allahnya, bila Romonya, bila Gustinya, bila Sang Hyang Widinya masih gaib. Dan kita dan Abdul Halim merasa lebih wujud dari Tuhannya, lebih kuasa dari Tuhannya, lebih hidup dari Tuhannya selama ini di hati Abdul Halimnya. Inilah tanda bahwa diriku selama ini lebih mulia, lebih agung daripada mulia dan agungnya Allah. Kenapa? Karena diriku yang lebih nyata di dalam hatiku daripada Allah. Karena selama ini aku hanya dusta saja mengagung-agungkan Allah. Aku dusta saja mensuci-sucikan Allah. Aku dusta saja memulia-muliakan Allah.
sementara yang aku sucikan, sementara yang aku agungkan, sementara yang aku maha besarkan masih hayalan. Tuhannya gaib, Tuhannya mati, Tuhannya tidak wujud kecuali Tuhan yang berkuasa di dalam masing-masing jiwa kita selama ini. Itulah kita tak akan pernah menemukan keagungan Tuhan, tak akan pernah menemukan kemuliaan Tuhan, tak akan pernah menemukan kebesaran Tuhan bila Tuhannya masih kalah dengan manusianya, Tuhannya masih kalah dengan Abdul Halimnya di dalam hatinya. Jadi keagungan, kesucian, kemuliaan, kebesaran hanyalah milik Abdul Halimnya selama ini. Jadi kita takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila Abdul Halim dikalahkan di dalam hatinya. Inilah bukti-bukti yang sangat amat nyata bahwa Tuhan itu tak lebih agung daripada keagunganku di hatiku selama ini. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat besar azabnya, sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Shadaqallahul azim. Mari kita hayati arti makna ayat ini. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Coba kita hayati, coba kita rasakan pakai akal pikiran kita yang bersih, yang jernih, yang suci. Bahwa itu semua adalah kita sendiri, Abdul Halim ini sendiri yang selama ini menyembah Tuhan yang selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Siapa tandingan selain Allah itu? Ya diri Abdul Halimnya yang ada di dalam hatiku selama ini menjadi tandingan Tuhanku. Inilah tanda bukti bahwa selama ini Abdul Halim lebih agung daripada keagungan Allah. Kenapa? Karena Abdul Halim menandingi Tuhannya di dalam hatinya. Karena Abdul Halim memusuhi Tuhannya di dalam hatinya. Hingga yang agung, hingga yang mulia, hingga yang bangga, hingga yang besar. Di dalam hati Abdul Halim hanya mulianya, agungnya, besarnya Abdul Halimnya sendiri di dalam hatinya selama ini. Inilah Abdul Halim yang menandingi Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mereka
mencintai seperti mencintai Allah. Dan cintaku selama ini kepada Abdul Halim ini seperti mencintai Allah. Maknanya di dalam hatiku hanya berzikir kepada diriku sendiri. Di dalam hatiku yang esa hanya diriku sendiri. Di dalam hatiku yang bertauhidkan akan hawa nafsuku sendiri. Inilah Abdul Halim, lebih cinta kepada Abdul Halimnya daripada Allah, seperti mencintai Allah. Maknanya selama ini Abdul Halim takkan pernah bisa mencintai Allah seperti cintanya kepada Abdul Halimnya bila Abdul Halimnya tidak diputus urat nadinya, tidak diputus urat lehernya melalui pintu baiat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Maknanya dan kami lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Ini firman-Nya Allah. Tapi kita selama ini lebih mencintai Abdul Halimnya sama seperti mencintai Allah selama ini. Jadi iman akidahnya kebalik, tidak cinta kepada Allah tapi cinta kepada Abdul Halimnya, setara dengan cintanya kepada Allah. Bila Abdul Halimnya sudah cinta kepada Allah, maka yang ada bukan Abdul Halimnya, hanya Allah yang ada. Bila Abdul Halim cintanya kepada Allah seperti cintanya kepada Abdul Halimnya, jadi terrealisasilah iman yang dimiliki oleh para nabi dan iman yang dimiliki oleh para rasul. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Jadi Allah lebih nyata, Allah lebih agung, Allah lebih mulia, Allah lebih besar daripada Muhammadnya di dalam hatinya. Cinta Muhammadnya telah kalah dengan cinta Tuhannya, karena di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sudah tak ada Muhammadnya lagi, kecuali yang ada hanyalah hidup Tuhannya yang telah menghidupi Muhammad Rasulullah selama ini. Jadi cintanya Nabi Muhammad lebih cinta kepada Tuhannya di dalam hatinya daripada cinta kepada dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud iman, takwa, akidah, hakul yakin itu yang harus, yang wajib dimiliki oleh seluruh manusia agar bisa kembali kepada Tuhannya. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Inilah orang-orang iman itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa melempar hanya Allah, karena yang bisa memanah hanya Allah, karena yang bisa membunuh hanya Allah, karena yang bisa memerankan Nabi Muhammad hanya Allah. Inilah tanda bukti bahwa Nabi Muhammad sangat amat cintanya kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud cinta itu. Inilah yang dimaksud mahabbah itu. Inilah yang dimaksud habaib itu. Yang mana di dalam hatinya sudah tak ada lagi dirinya di hatinya, melainkan hanyalah kewujudan Tuhannya, kehidupan Tuhannya, kemuliaan Tuhannya, keagungan Tuhannya, kekuasaan Tuhannya, keakbaran Tuhannya saja yang ada di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud cinta kepada Tuhannya. Tidak cinta kepada diri manusianya. Kenapa? Karena hakikat diri manusianya lah yang gaib. Hakikat diri manusianya lah yang tak ada. Hakikat diri manusianya lah yang tak mulia, yang tak nyata, yang tak wujud selama ini. Berhubung kita masih tenggelam di dalam neraka jahanam, maka kita masih mementingkan kita beriman, bertakwa kepada hawa nafsu kita sendiri daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
inilah tanda bukti bahwa kita selama ini, bahwa Abdul Halim selama ini merasa lebih agung daripada keagungan Allah, merasa lebih mulia dari kemuliaan Allah, merasa lebih akbar, merasa lebih besar daripada kebesaran Allah di dalam hatinya. Jadi inilah yang dimaksud kezaliman yang nyata itu. Manusia akan terperanjat, manusia akan terbelalak ketika datang saat baiatnya, ketika datang saat kiamatnya. Mereka akan menyerahkan dengan paksa dan siksa keberadaan dirinya kepada Tuhannya. Karena saat di dunia manusianya tidak mencari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa berada di dalam keagungan Allah, senantiasa berada di dalam kemuliaan Allah, senantiasa berada di dalam kebesaran Allah, sehingga tiada lagi kemuliaan, keagungan, kebesaran diri kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita mengheningkan cipta bersama-sama agar kita bisa bertaubat dari hal-hal yang selain Allah, bertaubat kepada diri kita sendiri, supaya diri kita sudah tak menjadi Tuhan lagi di dalam hati kita, melainkan tergantikan hanya Allah yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita wajib bertafakur, wajib mawas diri. Setelah menyimak kajian-kajian di dalam uripi Allah, kita masukkan ke dalam diri, kita simak diri kita sendiri. Jangan menyimak orang lain, jangan membaca orang lain. Bila kita menyimak dan kita membaca orang lain, maka kita akan tersesat dari membaca, menyimak diri kita sendiri. Apalagi Anda silau dengan saya, janganlah silau dengan diri saya, silaulah dengan diri Anda sendiri. Karena bila Anda masih silau kepada selain diri Anda sendiri, maka jalan itu tak akan pernah kita dapati, jalan pulang yang selalu menyesat-nyesatkan diri kita saja, karena kita silau kepada yang selain diri kita sendiri. Karena kita tidak memandang diri kita sendiri, kita lebih suka memandang orang lain. Dan memandang orang lain serta mengagung-agungkan serta memahabenarkan, memahabesarkan dirinya sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan-bimbingan, senantiasa selalu di dalam lindungan-lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.